Oke lur, selamat datang guys ya di channelnya Media Perantara. Piye bolo? Apakah sudah siap? Karena ini sudah mendekati hari Lebaran. Piye bolo? Sangumu, baju barumu, ya, jajan ya, kue-kue untuk Lebaran. Wes siap? Ya semoga udah siap semua ya guys ya. Yang belum beli ya semoga cepetan beli. Yang belum beli baju lebaran semoga cepet beli baju lebaran. Ngono guys ya. Oke lah. Wes langsung saja seperti apa videonya. Jangan lupa untuk like dulu ya guys ya. Dan komen di bawah, ramaikan. Oke boloku, bisa di share-share juga. Oke lah, langsung saja kita let's go. Jadi kita nggak perlu bikin ontran-ontran, Apa lagi? bikin ulah, menyudut-sudutkan orang, ya bikin kegaduhan. Oke. Kalaupun kemudian ada banyak viewernya karena kegaduhan, itu nggak akan lama. Iya. Viewer itu akan bertahan ketika kita itu mempunyai kreativitas, gitu. Yang apa namanya ontran-ontran, yang bikin sensasi, yang bikin keributan, itu nggak lama menurut saya. Enak itu yang menghibur, punya konten sendiri, ya kan, punya kalimat-kalimat yang bagus itu menurut saya. Wes entek. Jadi kita nggak perlu Apa jenenge punya kalimat-kalimat yang bagus. Alah. Maksudnya gini guys ya, ontran itu contoh seperti siapa ya, tahu sendirilah ya. Di luar Sobat Ngarit, dia menghina Sobat Ngarit, dia tidak akan bertahan lama. Ngono bolo. Menurut saya seperti itu ya guys ya. Nah, konten kreator seperti saya itu bagian nyapu. Tapi kalau tidak ada ontran itu memang sebagian orang itu nggak greget sih katanya. Kalau nggak ada bucinya juga kurang greget mas. Kalau lempeng-lempeng aja itu kurang sayur tanpa garam. Ngono sejarah caca kan ngono iya ya, tapi statement papi juga ada benarnya ya guys ya. Orang yang membangun konten atau apa guys ya, apalah itu dengan ontran tuh ya tidak akan bertahan lama juga, banyak sih buktinya kan ngono ya. Bijak kok. Next. Nah ini yang lagi rame yang kalian perbincangkan di live saya tadi malam ya guys ya, tentang Mas Yun tuh ndak tahu kemana. Bentar biar jalan dulu videonya. Banyak yang mendetail sekali ya guys ya. Ini biar berulang saya bicarakan ya guys ya. Musiknya saya senyapkan saja. Tak baca dulu lah ini. Sebenarnya teman-teman sudah banyak sekali yang melihat. Aku tahu tempat di mana aku bisa dihargai dan aku tahu kenapa aku harus pergi. Jadi manfaatkan dengan baik-baik selagi diriku masih ada. Sebelum tugasku di sini purna itu musnah apa-apa gak paham juga guys ya. Tak jalankan saja videonya. Di sini banyak sekali mulai berasumsi. Asumsi kalian pertama kali ya guys ya, kebanyakan orang yang nonton videonya Mas Yun tuh bucin. Iya. Mas OTW Bali, OTW Jawa Selatan, OTW Kalimantan, ada yang bilang OTW Padang. Alah. Ngono kan? Iya, saya tahu ya. Ada kok komennya di situ. Komen-komennya dari Mas Yun di videonya Mas Yun sendiri ya guys ya. Dan sampai banyak yang menebak dari corak keramik atau lantainya di bandara ini guys. Sampai segitunya. Ada yang bilang ini VT lama. Alah wes. Yang bener yang mana guys, saya nggak tahu juga. Intinya seperti itu. Ada yang bilang katanya mas, aku punya temen ini ya, sobat kental, konco kental jere yang berada di Kalimantan, bahwa ini adalah bandara di Kalimantan. Alah wes. Lur, yang bener yang mana? Tapi ada yang bilang katanya mau kuliah. Jere ngono. Bagus itu. Komen yang paling jauh itu yang kuliah itu. Ya untuk sementara ini itu. Ngono ya. Yang paling jauh menurut saya bagus juga. Ngono ya. Lur, menurutmu Mas itu kemana sih? Apakah sudah dapat jawaban? Saya belum. Tadi malam tuh masih membahas seputar itu di live saya di atak-atak.
yang belum tahu otak-otak saya silahkan. Yang ocol namanya monggo follow di situ ya guys ya. Nanti saya bisa lipe untuk bercengkrama dengan Anda semua. Oke, wes lanjut ya. Kakak ngomong Mas. Oke. Mas Yun, aku udah duluan sampai di rumahnya Putri ya. Oke. Oh ini Putri. Jadi para sobat ngarit itu mampir ke rumahnya Putri gitu kan? Nasi banting. Oh dijamu ya guys ya. Nasi banting. Gini loh. Ya. Monggo makan ayo. Iya. Asik. Kayak kurang besar suaranya guys ya. Monggo Pak. Bang Ipul monggo, Bang Ipul. Oke, monggo silakan. Ya sudah lah ya. Jadi ini mungkin para sobat ngarit itu main ya silaturahmi ke rumahnya Putri ya guys ya. Seperti teman-teman sobat ngarit yang di Bali itu silaturahmi ke tempatnya Gung Ayu tapi di salonnya kan gitu. Karena memang Gung Ayu kebanyakan tuh memang di salon. Oke, lanjut. Coba boleh gak Gung Ayu? Kenapa sih Gung Ayu itu tertarik atau Gung Ayu itu kalau saya lihat kan nggak setengah-setengah ya sampai ke Surabaya, sampai ke Jakarta kemarin ya. Kenapa? Berikan satu alasan aja. Kenapa Gung Ayu kok kayaknya cinta banget dengan sobat ngarit? Ya karena Gung Ayu itu bersyukur banget. Gung Ayu masuk sobat ngarit itu jadi banyak keluarga. Banyak yang kenal Gung Ayu juga banyak orang-orang baik. Pokoknya banyak inilah. Apa? Iya. Oke lah, selain nambah saudara, nambah temen, oke lah itu pasti ya, karena silaturahmi. Pasti ada dong satu alasan. Apakah karena dulu memang sobat ngarit sudah berapa lama gabung sama sobat ngarit? Gung Ayu sih gabung sobat ngarit tuh baru-baru. Baru mungkin ada 4 bulanan ya. Oke. Kalau sama Mas Iyun sendiri, katanya udah lama kenal sama Mas Iyun. Kalau sama Mas Iyun dari sebelum ada sobat ngarit Gung Ayu sudah kenal Mas Iyun. Sosok Mas Iyun menurut Gung Ayu seperti apa? Ya baik, dia nggak ada perubahan sama sekali dari dulu Gung Ayu kenal dia sampai sekarang yang dia orang-orang yang benar-benar dipandang Nusantara sekarang ya. Dia tetap sama kayak dulu. Iya. Ganteng nggak? Kalau ganteng ya cowok yang lebih ganteng pasti ya. Oke ya guys ya, mungkin banyak yang nggak serk sih sama pertanyaan dari si Pak Ustadz. Teman-teman dari Gung Ayu garis keras ini ada yang kalau di Gung Ayu tuh nggak ada bucin-bucinan. Oke, kemarin saya sudah reaction. Mau tak tunjukin lagi videonya? Gila. Terus kalau mau tanya nama panjangnya Mas Yun siapa? Indra Ayu Maharani. Mana bisa? Kita nggak bisa, tapi anak kita bisa. Nah, wes sudah. Jadi seperti itu guys ya. Tapi maksudnya itu kalian tuh jangan memaksa yang berlebihan. Cuma buat hiburan oke lah. Gung Ayu sendiri saja itu termasuk kata-kata bucin ya guys ya. Jangan kalian kira itu bukan kata-kata bucin. Gue mau contoh. Dan kemarin saya sudah reaction si video itu. Piye menurutmu? Piye? Katanya Gung Ayu nggak bucin-bucinan. Itu namanya gimmick bucin ya guys ya. Sah-sah aja cuma buat hiburan. Yang nggak setuju ada ini pendukungnya Gung Ayu yang seolah-olah Gung Ayu itu tidak pernah bucin. Jeri sopo. Bukti ini sudah ada. Ngono ya guys ya. Nggak apa-apa, santai-santai. Ngono ya. Lanjut. Ayu ganteng itu fisik, akhlak, atau ilmunya? Kalau ganteng menurut Gung Ayu ya kesekian ya. Kalau menurut Gung Ayu karena ganteng itu kan bisa mudah, yang penting hatinya, akhlaknya baik. Ya. Gitu. Yes, kalau ganteng itu menurut Gung Ayu kesekian lah. Berarti ini ya, berarti dari angka 10 untuk Mas Iyun itu dari kegantengannya kan akhlaknya ganteng, rendah hati, ya kan? Nggak sombong. Kalau dari angka 10 menurut Gung Ayu, penilaian Gung Ayu di angka berapa? Sama Yun. Ya. Gung Ayu sih. Bentar.
9. 9. Luar biasa 9, Cak. Manusia tidak ada yang sempurna, gitu ya. 9 lah. Oke. 9 ya. Pernah ketemu sama Mas Iyun secara langsung? Pernah. Waktu ke Bali kemarin? Dia waktu ini ke Bali. Lagi ada kerjaan. Lagi ada kerjaan. Nggak dapat ketemu Koyo. Tapi next kita bisa ketemu lagi. Koyo waktu ini ketemu juga di Surabaya waktu konser. Iya. Sama Gung Ayu. Saya itu saya selalu mengikuti kegiatan Sobat Ngarit. Tapi saya belum pernah ketemu secara langsung dengan Mas Iyun. Bagi saya, pertemuan sejati itu adalah ketika selalu ada hadir dalam setiap momen, dalam setiap hal untuk mengembangkan Sobat Ngarit. Bukan berarti ketemu secara langsung, ketemu orang yang konten. Saya jujur, kalau dibilang saya pengen ketemu, saya pengen. Tapi saya kepengen ketemunya bukan buat konten. Saya pengen duduk berdua. Saya kepengen tahu, saya pengen belajar hidup dengan beliau. Dengan kesederhanaannya beliau. Dengan kerendahan hatinya beliau. Dengan segala sesuatu yang beliau sekarang miliki, kenapa beliau masih seperti itu. Itu yang saya pengen gali dari Mas Iyun. Bukan karena saya kepengen selfie, saya kepengen bikin video. Saya pernah ke rumahnya beliau, tapi beliau lagi ada kesibukan. Saya juga tidak merasa kecewa, tidak. Karena bagi saya pertemuan itu semua adalah bagian daripada takdir yang Tuhan berikan untuk kita semua. Manusia di atas muka bumi ini. Kalau memang kita punya keinginan, kalau Tuhan belum mengizinkan, mau dikejar sampai manapun tidak akan pernah kita dapatkan. Nah, di sini saya pengen banget belajar dari beliau. Bagaimana sih beliau bisa memaintain hatinya? Bagaimana beliau bisa memaintain perilakunya? Bagaimana beliau bisa memaintain segala hal yang beliau dapatkan saat ini? Tapi beliau tetap menjadi seseorang yang sederhana. Bahkan di satu VT beliau bilang, saya tuh kepengen, saya nggak mau kalau nama saya lebih besar daripada Sobat Ngarit. Itu kan, nah itu kan udah bukan orang sembarangan Gung Ayu. Iya sih, benar. Gitu. Semua orang sekarang pengen dikenal banyak orang. Mohon maaf, semua kepengen dikenal banyak orang, semua kepengen ini sama semua banyak orang. Tapi Mas Iyun lebih memilih untuk lebih yang dikenal itu adalah Sobat Ngarit. Makanya saya sangat sedih, bahkan juga saya sempat kecewa ketika teman-teman Sobat Ngarit yang menggunakan logo Sobat Ngarit, baju Sobat Ngarit, tapi tidak pernah mencerminkan perilaku, ya, akhlak seperti yang membuat atau yang mencetuskan Sobat Ngarit. Nah, Mas Iyun dihujat, beliau tetap tenang. Mas Iyun ini, beliau tetap tenang. Cuma kadang saya yang agak gerah, gitu, kalau misalnya beliau dihujat. Iya sih, kadang saya juga gitu ya guys ya. Makanya kemarin kan sempat, kalau kebetulan saya memang suka boxing Gung Ayu, saya suka boxing. Sampai kemarin juga sempat saya mau naik ring beberapa kali, ya, untuk keluarga Sobat Ngarit. Bukan dalam artian saya ini enggak. Kalau ngomongin pansos mungkin saya setiap hari ke tempatnya Mas Iyun, saya minta waktu, saya bikin video, enggak. Bagi saya pansos saya untuk Sobat Ngarit adalah mencerminkan segala sesuatu yang menjadi tujuannya Mas Iyun keliling Nusantara untuk menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Nah, itu dari stylenya. Tapi sambil kerja, kalau beli tiket sendiri saya nggak mampu Gung Ayu. Ini kan kantor yang beli tiket. Itu stylenya dari Pak Ustadz Imamuddin kan namanya ya. Nah, jadi teman-teman punya style masing-masing untuk mencerminkan Sobat Ngarit itu seperti apa ya guys ya. Contoh seperti saya seperti ini ya guys ya. Dan teman-teman itu karakternya seperti apa? Silahkan monggo. Kalau saya cuma perantara media untuk menghantarkan info-info yang mungkin saja kadang saya tahu, kadang saya juga enggak. Jadi saya kalau ngonten itu udah habis guys ya. Kalau ngonten itu karena saya juga punya kesibukan di luar ya guys ya. Punya kesibukan selain online di YouTube, saya juga punya kesibukan pribadi sendiri. Kadang saya tuh sekarang ini mulai jarang mengikuti live-nya Mas Iyun. Tapi ya itu tadi ya guys ya, karena saya juga punya kesibukan. Saya kalau ngonten itu guys, saya enggak pernah riset ya guys ya. Enggak pernah riset sama sekali. Kalau saya bilang enggak tahu. Kalau teman-teman enggak suka dengan cara reaction saya, ya jangan ditonton. Gitu saja beres. Jangan komentar kalau nonton, kalau reaction tuh di riset dulu ya, katanya gitu. Maaf loh ya, saya nggak pernah riset. Kalau saya nonton, kalau enggak saya enggak. Natural apa adanya yang saya tampilkan di kalian itu saya belum mengetahuinya. Oke? Ayo wis lah.